sudah menerima surprise-nya, nanti akan kita bahas sesuai dengan mekanisme. Jadi ya mekanismenya kan ada yang harus dibahas dulu. Jadi memang dalam pembukaan pidato Ketua DPR di masa sidang tidak akan dibacakan karena belum masuk dalam mekanisme. Itu. Ada lagi? Ya secepatnya. Karena sudah terima surprise-nya, nanti kita akan bahas sesuai dengan mekanisme yang ada. Mbak, tadi mungkin balik lagi ke yang wacana ketemu Bu Mega sama Pak Prabowo ini mungkin dilihatnya akan bergabung Pak Mbak, atau mungkin pembahasannya lebih lagi? Silaturahmi penting, akan ada pertemuan insya Allah ya, bahwa akan ada pembicaraan sampai ke situ, tapi bisa saja. Mbak Puan, ada informasi kalau ada salah satu anggota keluarga Bung Karno yang bertemu dengan Prabowo, ditemui oleh Pak Prabowo, dan infonya orang tersebut akan ada salah satu anggota keluarga dari Bung Karno ini yang akan menjadi menteri juga di kabinet Prabowo Gibran. Mungkin apa ada info Bu, itu siapa dan apa betul itu info? Terkait rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega di mana ya Mbak Puan? Ya, nanti kalau sudah pada waktunya pasti teman-teman media juga pasti tahu. Tapi kan disebut sebelum 20 Oktober pelantikan ya Mbak, ya, ini benar ya? Iya. Mbak, kalau ada pembahasan juga nanti di kabinetnya seperti apa Mbak, atau itu masih terlalu jauh atau gimana Mbak? Masih terlalu jauh, dan komunikasi udah kita lakukan. Kan saya juga sering ketemu Mas Prabowo di acara-acara Pak Prabowo. Jadi ya selalu berkomunikasi, selalu bersilaturahmi. Mbak, kalau perampasan aset apa akan dikelarkan di tahun Ini kan waktunya masih sudah pendek sekali, dan nanti kan akan ada anggota DPR periode selanjutnya. Jadi ini kita fokus dulu ke hal-hal yang harus kita selesaikan sampai tanggal 1 Oktober. Kita tunggu sampai pergantian periode yang selanjutnya sambil menyelesaikan hal-hal yang mendesak, misalnya seperti rancangan undang-undang perampasan aset yang juga sangat penting untuk pemberantasan korupsi di negara kita, juga bisa segera diselesaikan oleh DPR. Kembali lagi di kajian online Diali. Saat ini situasinya relatif santai, namun yang dibahas kali ini tidak main-main, dan memang Presiden pun mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang penting dan mendesak. Ini artinya kami pun turut menyoroti bagaimana lambatnya rancangan undang-undang perampasan aset. Tentunya kami banyak dapat komentar maupun masukan-masukan dari masyarakat luas Indonesia bahwa mereka khawatir bahwa rancangan undang-undang perampasan aset diulur-ulur waktunya. Kenapa? Mereka memiliki kesimpulan diulur-ulur karena seperti yang kita ketahui bahwa dari statement Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa saya sudah mengirim surat Presiden terhadap DPR, dan itu dibuktikan suratnya ada, pernah kami share sebelumnya dan kami akan tampilkan kembali di layar, dan kemudian diakui pula oleh Ketua DPR Puan Maharani bahwa DPR telah menerima surat Presiden tersebut. Bahkan dalam surat itu dikatakan rancangan undang-undang perampasan aset itu dikatakan sebagai sesuatu penting dan mendesak. Namun apa yang terjadi kita sudah tahu, dan kami tidak mau melebih-lebihkan bahwa rancangan undang-undang perampasan aset gagal disahkan pada periode kemarin. Kenapa gagal? Hal tersebut dinilai karena memang rancangan undang-undang perampasan aset ini melibatkan banyak pihak dan banyak unsur. Jadi DPR mengatakan bahwa kami tidak memiliki cukup waktu untuk membahas itu semua. Dari sini kami sedikit amati dan kami sedikit telah bagaimana sebuah rancangan undang-undang perampasan aset ini padahal sangat efektif untuk dilakukan dan digunakan untuk recovery aset negara. Recovery berarti mengembalikan aset negara yang telah dicuri oleh para koruptor. Apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya rancangan undang-undang perampasan aset. Karena Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa di Indonesia memang sudah ada terkait hukum tata negara terkait tindak pidana korupsi. Namun kenapa korupsi selalu ada di Indonesia? Tentunya ini perlu dievaluasi dari segi penanganan hukum dan dari segi pencegahan tindak pidana korupsi. Oke, kita bahas terlebih dahulu dari segi penanganan hukum.
Presiden Jokowi meminta bahwa RUU perampasan aset ini dijadikan senjata yang baru yang dinilai efektif untuk meredam laju korupsi di Indonesia. Presiden bahkan pernah mengatakan bahwa kita tidak boleh cepat dari mereka, tidak boleh kalah cepat dari mereka, karena memang korupsi ini memiliki sistem yang sebuah sistematis yang kita pun tidak tahu kenapa harus terjadi kebocoran dana negara yang begitu besar tiba-tiba muncul keluar angkanya sekian triliun, sekian ratus miliar, dan memang kalau saya teliti dari beberapa data korupsi yang tentunya sudah mencuat ke publik, itu nilainya tidak main-main teman-teman, sudah ratusan triliun. Bayangkan, yang ratusan triliun itu adalah aset negara yang memang harusnya diperuntukkan untuk kepentingan negara, dan ini digunakan untuk pribadi atau kelompok tertentu. Tentunya ini sebuah ironi tersendiri bagi Indonesia, dan saya pun mendukung penuh langkah Presiden Jokowi saat itu. Bahkan Presiden Joko Widodo tidak sekali saja menekankan rancangan undang-undang perampasan aset, bahkan Presiden mengatakan masa harus diulang-ulang. Ini adalah sebuah sentilan dari Presiden Jokowi yang memang sangat jengkel dan geram kenapa rancangan undang-undang perampasan aset ini sangat sulit. Bahkan terkesan masyarakat sudah berpikir ini diulur-ulur. Ini tentunya tidak boleh dibiarkan teman-teman, karena kita semua tahu bahwa DPR pun bekerja dengan sangat giat dan tanggap. Itu untuk siapa? Tentunya untuk kepentingan rakyat, karena judulnya pun Dewan Perwakilan Rakyat. Ini artinya kita harus mendukung dan mengawal mereka untuk memang selalu bekerja keras dalam memenuhi kepentingan rakyat. Salah satunya adalah rancangan undang-undang perampasan aset. Kita memang bukan terfokus pada satu titik, namun ini yang perlu diperbaiki terlebih dahulu. Karena jika korupsi di Indonesia sudah tiada, maka target Indonesia emas, target Indonesia menjadi negara maju akan lebih realistis dan mudah tercapai. Namun, jika hukum korupsi saja masih acak-acakan, tentunya susah. Saya pun berpikir dan saya pun yakin bahwa negara tentunya pihak-pihak yang terlibat di dalamnya akan berpikir keras, dan bagaimanapun mereka harus mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset ini. Atau jika tidak mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset, harus memberikan solusi hukum yang lebih tinggi konsekuensinya dari sekedar perampasan aset. Karena tindak pidana korupsi sudah tidak bisa ditoleransi. Tentunya kita berharap bahwa undang-undang perampasan aset segera disahkan.